Isolasi DNA. Pengertian isolasi DNA adalah sebuah proses di mana molekul RNA dipisahkan dari protein, membran, dan materi sel lainnya dan sel itu sendiri. Tahap isolasi. Pada dasarnya DNA mempunyai 3 prinsip atau 3 tahapan. Tahapan pertama, lisis. Kenapa dilisiskan? Karena DNA tepat pada inti sel, jadi biosit DNA ini keluar dan kita perlu membuka atau merusak selnya sendiri tanpa merusak keutuhan dari DNA itu. Tahapan yang kedua, precipitation, yaitu proses pemisahan antara molekul DNA dari molekul-molekul lainnya seperti RNA, protein, dan sel debris lainnya. Tahapan yang ketiga, purification, yaitu tahapan di mana molekul DNA murni dengan ekspektasi tanpa kontaminasi dari molekul lainnya. Agar lebih jelasnya kita dalami satu persatu prosesnya atau langkah-langkah kerjanya. Langkah pertama, pengambilan sampel. Tujuannya untuk mengisolasi DNA menjadi jaringan. Langkah kedua, yaitu penggilingan sampel. Pada tahap ini sampel akan dihancurkan menggunakan mortar dan pistil atau menggunakan zirconium base dan preselis. Selanjutnya langkah ketiga, lisis. Pada tahap ini reagen yang digunakan adalah SDS atau CTAB. Berkepanjangan dari SDS yaitu sodium deoxyl sulfate, sedangkan CTAB yaitu cetil trimetil amonium yang berfungsi mendegradasi membran sel dan protein. Pada tahap ini juga menggunakan reagen EDTA berfungsi sebagai buffer. Langkah yang selanjutnya, langkah keempat, yaitu precipitation. Pada tahapan ini dipisahkan molekul DNA dari molekul RNA, protein dari sel debris lainnya. Pada tahap ini bisa menggunakan reagen kloroform atau phenol. Bisa dilihat gambarnya. Solusi awal mengandung DNA, RNA, protein. Kemudian ditambahkan phenol. Kemudian menjadi satu layer, dan layer paling bawah phenol, yang paling atas DNA, RNA, protein. Mengapa phenol layer paling bawah? Karena memiliki massa jenis yang lebih besar. Kemudian dikocok menjadi solusi bersatu. Homogenkan, setelah itu disentrifus. Kemudian layer paling bawah phenol, protein, debris. Solusi paling atas ada DNA, RNA. Kemudian dipipet paling atas dengan hati-hati, jangan sampai kena layer paling bawah. Lalu pindahkan ke tabung yang baru untuk melakukan step berikutnya. Langkah berikutnya, purification. Tahapan ini mulai dengan penambahan larutan disebut isopropanol yang digunakan dalam keadaan dingin. Isopropanol tersebut ditambahkan ke tabung yang sudah diisi upper batch dari tahap sebelumnya dengan dibantu oleh inkubasi minus 20 derajat Celcius dan kemudian disentrifus agar dapat dilihat lebih jelas molekul DNA dari dasar tabung. Biasanya berwarna putih dan molekul tersebut disebut sebagai DNA pellet. Tahap selanjutnya, supernatan atau larutan dari reaksi sebelumnya dibuang dan DNA pellet dicuci sebanyak 2 kali dengan wasit buffer. Pencucian pertama menggunakan etanol 80%, kemudian disentrifus dan dibuang. Yang kedua etanol 100%, kemudian disentrifus dan dibuang lagi.
supernatanya sehingga hanya tersisa pelet yang ada di dasar tabung yang kemudian bisa dibiarkan dengan air dry untuk menghilangkan etanol yang tersisa, sehingga pada akhirnya mendapatkan molekul DNA murni tanpa adanya sisa dari larutan-larutan yang reagen yang digunakan sebelumnya. Berikutnya bisa menambahkan larutan yang biasa digunakan untuk melarutkan atau menyimpan DNA, bisa menggunakan H2O atau juga menggunakan TG buffer. Untuk menyimpan sampel DNA dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk jangka pendek, sedangkan minus 80 derajat Celcius untuk jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.